Ya, kali ini kita review untuk tanaman cabai kita. Bisa kita lihat ini tanaman cabai sudah melalui tahapan 11 hari setelah tanam ya. Tanaman cabai ini sudah mulai tahapan 11 hari setelah tanam. Bisa lihat nih ya, hijaunya, hijau sekali ya. Ini sudah ada pemberian pembenah tanah ya. Pembenah tanah kita kasih asam umat, trichodema sama sikarbon, ditambah lagi dengan kalsium karena ini musim hujannya agak lumayan parah ya, makanya kita kasih tambah itu di satu hari setelah tanam. Jadi kita tanam langsung kita kocor dengan asam umat, trichodema, asam umatnya 2 sendok, trichodema 1 sendok, sikarbon 2 sendok, kalsium kita kasih 2 sendok ya, seperti itu di hari pertama. Dan pada hari kelima kita kasih lagi dengan asam amino. Asam amino kita kasih 100 ml. Asam amino punyanya Bayer, kita pakai ya, Ambition. Nah, bahasa Ambition ya. Punyanya Bayer jaminan mutu. Itu kita kasih 100 ml ya, 100 cc. Terus ditambah lagi dengan Ultradap kita kasih 6 ya, 6 sendok. Ultradap kita kasih 6 sendok, ditambah lagi dengan kalsium. Kenapa kok kalsium ikut lagi? Karena musim hujan ya. Kalsium kita kasih 2 sendok. Ditambah lagi sama asam umat. Asam umat kita kasih 2 sendok sama untuk menstabilkan pH tanah ya. Jadi untuk menstabilkan pH tanah kita tambah di hari kelima setelah tanam, kita kasih asam amino 100 cc 100 ml, terus ditambah lagi dengan asam umat 2 sendok, dikasih lagi dengan Ultradap. Ultradap itu fosfatnya hampir 60% ya, itu kita kasih 6 sendok ya, kita kasih 6 sendok. Terus dikasih lagi dengan kalsium 2 sendok. Itu di 5 hari setelah tanam. Setelah itu pada hari ke-10, ini kan hari ke-11 setelah tanam nih. Pada hari ke-10 kemarin tepatnya kemarin kita kasih lagi kocor juga dengan kocor juga itu dengan asam amino 100 ml, asam umat 2 sendok, kita kasih fosfat dari Ultradap 8 sendok kita tingkatkan, terus ditambah lagi dengan kalsium 2 sendok, seperti itu dikocor ya, per 20 liter dia jerigen, pakai jerigen dulu. Ini akibatnya bisa dilihat ya, kemarin tunas-tunasnya kecil-kecil, sekarang besar-besar. Dengan cara begini, kalau dengan pertumbuhan maksimal begini, batangnya bisa dilihat ya, hijau, mulai sekitar kemarin 3 mili jadi 5 mili ya. Ini nanti akibatnya kalau begini kita tidak perlu memotong pucuk ya. Kenapa? Kalau musim hujan kita potong pucuk agak khawatir karena nanti infeksinya di situ. Jadi karena nanti resiko kena virus penyakit di situ. Makanya kita karena ini musim hujan terlalu tinggi, kita tidak potong pucuk, tetapi kita rangsang dengan pupuknya kita tingkatkan seperti itu. Ini bisa lihat nih, ini tunas-tunasnya muncul, hijau daunnya mulai terasa sekali ya. Nitrogennya, padahal ini kita tidak pakai nitrogen ya, nitrogennya kecil di Ultradap, cuma nitrogennya 12% ya. Karena musim hujan itu nitrogennya tinggi, apalagi kalau petirnya banyak, itu kandungan nitrogennya banyak yang jadi karena O2-nya di Harley ada pesan masuk petir, nih. seperti itu ya. Jadi kita naikkan pH tanah dengan trik-trik seperti itu ya saudara, karena ini musim hujan di Februari 2024 ya. Ini sekarang tanggal 17 bisa dilihat pertumbuhannya, bisa dilihat ini tunas-tunas airnya okay. Semua muncul tunas air, nanti tinggal kita sisakan mana yang perlu. Jadi kita bikin batangnya itu tunasnya kira-kira antara 4 sampai 7 ya, antara 4 sampai 7 seperti itu. Mantap bukan ya. Ini dia 11 hari setelah tanam. Di 11 hari setelah tanam bisa dilihat ya, penampakannya tebal nih, kaku tebal nih, bisa dilihat ya. Ini juga sama. Tunas airnya bisa dilihat ya, tunas airnya muncul tanpa potong pucuk ya, karena nutrisi seimbang. Inilah bagusnya nutrisi seimbang di situ. Kita lihat yang di sebelah, sebelah juga sama nih, lihat nih, tunas airnya pada muncul ya, tunas airnya pada muncul. Ini bisa dilihat juga nih, tunas airnya pada muncul. Ini juga dilihat, itu tunas airnya semua pada muncul.
Karena nutrisi yang ada di dalam lubang tanam itu sempurna. Jadi dia juga akan menyempurnakan diri seperti itu. Ini bisa dilihat nih. Tunas airnya muncul. Hijau daunnya bisa dilihat. Pucuk paling atas mengkilat ya. Begitu merekah dia hijaunya langsung ngedop ya. Seperti itu. Dan untuk di 11 hari setelah tanam bisa kita cek ya daunnya. Yang bawah 2 itu udah tanggal. Jadi anggap aja berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mulai menginjak ke 13 sampai 14 ya. Mulai menginjak di 11 hari setelah tanam itu di angka daun antara 13-14, terus batang sudah mendekati 5 mili ya. Batang rata-rata sudah mendekati di angka 5 mili. Kemarin di hari ke-10 3 mili ya saudara ya. Sekarang 5 mili. Terus tunasnya mulai nih, tunas air ya, bisa dilihat tunas airnya mulai daun di angka 1-2. Tunas air. Tunas airnya ya. Tunas air 1-2. Kita lihat sebelah lagi ya. Tunas airnya bisa dilihat ini. Nah nih, tunas airnya bisa dilihat ini ya. Tunas airnya ini malah 3-4 ini. Daunnya sudah 3-4 ya. Yang pasti kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Selama sukses jadi petani jangan kendor. Jadi petani jangan kendor. Ya, kita harus serap ilmu-ilmu yang ada, makanya kita akan sukses ya. Tahapan berikutnya nanti ini setelah 11 hari setelah tanam, di 15 hari ya. Di 15 hari setelah tanam kita akan kocor sama asam amino lagi 100 mili, asam umat 2 sendok. Kita kasih ultradap ya, sementara ultradap masih ya. Ultradap fosfatnya di angka 60%, itu kita kasih 10 ya. Kemarin kan kita kasih 8, nanti kita kasih 10 sendok. Kita naikkan 2 sendok lagi. Ditambah lagi kalsium ya, kalsium 2 sendok. Kenapa kok kalsium masih ikut sama asam urat masih ikut? Karena musim hujan ya. Musim hujan ini tiap sore intensitas tinggi. Jadi kita harus ada trik-trik seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai kita sendiri ya. Sekali lagi pandai-pandainya kita sendiri. Setiap setiap daerah lain-lain ya mekanismenya. Setiap daerah ya lain-lain mekanismenya. Jadi kita harus bisa jadi seperti dokter tanaman. Kita jadi petani harus bisa seperti jadi dokter tanaman ya. Ini penampakan 11 hari setelah tanam dari jarak 1 meter ya. Kalau kita dekatkan tidak pernah mengkhianati hasil. Bisa kita lihat ini ya. Tunas airnya di bawah ada tunas air, di sini ada tunas air. Jadi setiap ketiak dengan daun muncul 8 itu tunas airnya juga 8. Tetapi nanti kita akan bikin tunas airnya mana yang paling bagus, itu kita akan patenkan ya. Yang tidak bagus kita colek ya, kita buang ya. Tetapi yang bagus kita patenkan supaya dia tumbuh besar seperti itu. Semua ada tunas air saudara ya. Kalau tidak percaya kita dekatkan ya. Tuh. Di ketiak-ketiak udah pada muncul. Kenapa kok banyak muncul? Karena kita kasih asam amino ya. Asam amino punyanya Bayer sementara bagus ya. Sementara bagus. Nanti kita akan bikin sendiri saudara. Nanti kita akan review videonya lagi. Kita bikin sendiri asam amino jadi bisa murah meriah ya. Ya tutup mata aja, asam amino punyanya Bayer itu harganya 90.000. 90.000 setengah liter ya. Tapi ya memang jos ya, ini bisa dilihat. Nanti saya bikin sendiri untuk asam amino, hasilnya juga tidak akan kalah. Nanti akan saya review di video-video selanjutnya. Terima kasih.